Oke, halo sobat mobilku semua. Balik lagi dengan saya Ulung Putra Windy. Hari ini kita ada di IIMS, tepatnya ada di booth-nya Hyundai ya. Jadi hari ini kita mau lihat ada apa sih sebenarnya Hyundai di IIMS 2024 yang katanya bawa beberapa mobil baru. Tapi itu sudah dijual atau belum? Nanti kita coba cek ya. Yuk, lanjut aja yuk. Sekarang mobil pertama yang dikeluarin sama Hyundai hari ini atau diintroduce, sebenarnya ini udah nggak baru-baru banget yang diintroduce. Ini ada Ioniq 5 tapi yang versi batiknya. Nah, ini sudah pernah diintroduce sebelumnya sama Hyundai itu di Gias tahun lalu. Jadi ini nggak baru-baru banget sebetulnya. Dengan perbedaannya sebenarnya hanya di eksterior, di mana bentuknya di sini ya memang dia agak lebih batik gitu ya. Dan memang di bagian interiornya ada beberapa trim. Yuk kita lihat yuk bagian beberapa trimnya tuh ada yang beda. Kayak seperti di seatnya ya. Di bagian seatnya tuh memang ada motif-motif batik seperti itu ya. Terus juga di bagian door trimnya juga gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang adalah premium long range-nya Ioniq 5, tapi memang ini dirubah dengan bentuk batik gitu loh. Jadi ya cuman eksterior body aja, nggak terlalu jauh. Dan ini dibilang oleh pihak Hyundai-nya dari Pak Franciscus sendiri, dari CEO-nya Hyundai Motor Indonesia, ini bisa jadi salah satu kolektor item. Karena ini benar-benar limited edition dan tidak dijual secara bebas, dalam arti tidak berjalan terus gitu loh. Tapi ya dia akan ada 1, 2, 3, atau kita nggak tahu, mungkin hanya 200 unit mungkin ya. Kita belum tahu pastinya, tapi dia bilang ini adalah cukup limited untuk Hyundai Ioniq 5 batik. Selanjutnya kita langsung jalan aja yuk. Kita masih ada 2 mobil lagi ya. Kita ke bagian sebelah sana dulu yuk. Nah, yang di belakang kita ini bisa dibilang baru di Indonesia, tapi memang nggak terlalu baru di dunia. Karena mobil ini namanya adalah Kona EV. Kona EV sebelumnya di Indonesia tuh udah ada, tapi kodenya beda. Dulu kodenya OS yang bentuknya tidak seperti ini. Sekarang dia mengusung desain baru, full. Dia menggunakan full desain elektrik dengan garis LED-nya, sama seperti mobil-mobil Hyundai yang lain gitu ya. Dan ini baru diintroduce di Indonesia saat ini di IIMS. Kalau untuk penjualannya kita masih belum tahu kapan gitu ya, karena tadi juga pada saat preskon dia bilang ini masih belum dijual gitu loh. Tapi kini kita introduce dulu lah ya. Jadi Kona EV ya yang paling baru sebenarnya di bagian posisi depan. Kalau kita mau ngomong desainnya itu adalah dimulai dari EV dulu, baru mungkin nanti itu jadi gasolin, kita nggak tahu. Karena memang dia sebetulnya punya 4 trim. Dia punya yang versi EV, ada yang versi hybrid, ada yang N-Line, ada juga yang modelnya satu lagi saya agak kurang ingat, tapi dia ada total ada 4 trim. Tapi itu di global ya. Di Indonesia yang baru diintroduce hanya Kona elektrik gitu loh. Nggak jauh beda sama Kona yang sebelumnya, sama-sama kalau karena ini elektrik mungkin kita akan ngomongnya di horsepower-nya dia nantinya. Cuman kalau yang gasolin dia sama-sama 1600 cc sebetulnya. Kalau untuk yang ini dia juga udah pakai platformnya Hyundai yang namanya eGMP atau e-Global Modular Platform yang bisa dipanjangin dan dipendekin. Nah, terus juga dari sisi keseluruhannya sebenarnya semuanya mirip banget sama Kona yang zaman dulu. Hanya memang sebenarnya ganti baju dan ganti ya beberapa yang di dalam. Yang lebih mengasihkan lagi mungkin kita bisa lihat ke bagian sini ya, di bagian dalamnya. Nah, dia pakai head unit yang modelnya seperti Ioniq 5, yang modelnya memang panjang dari head unit sampai ke speedometer atau kalau kita ngomong cluster meter. Semuanya persis banget dengan konfigurasinya Ioniq. Jadi terlihat sangat mewah sebenarnya untuk kayak gini. Nah, ini revolusioner juga sampai ke joknya juga, dari Kona yang lama sampai ke Kona yang baru, ini juga upgrade. Jadi bisa dibilang mobil ini full upgrade. Dan kalau dilihat dari sisi samping yang paling mengasihkan dari Hyundai itu, bagian depannya mungkin agak lebih rendah. Tapi di bagian belakang joknya dia lebih tinggi. Jadi sebenarnya secara posisi duduk itu enak banget ya. Jadi mungkin kalau misalnya udah bisa kita cobain, nanti kita akan cobain ya. Ini karena emang posisi duduk belakangnya kayaknya kelihatannya enak banget. Tapi nggak tahu untuk legroomnya sih. Yuk ke bagian belakang. Sedikit aja, yang bagian futuristik selalu bagian dari Hyundai ya. Mohon maaf nih, saya nggak akan nyentuh karena emang posisinya lagi ada barrier. Semua LED yang menyatu ini sebenarnya seperti bahasa desainnya Hyundai. Mana sekarang semuanya ya kita nggak ngomongin hanya Kona ya, tapi Ioniq pun juga sekarang semuanya udah arahnya satu single LED. Staria juga sama, ya Santa Fe juga sama. Bocoran dikit aja, Santa Fe baru aja kan udah mirip ya, karena emang udah banyak di sosial media gitu untuk Santa Fe yang baru. Tapi semuanya sudah ngusung desain dengan LED yang panjang. Terus bagian bawahnya pun juga keren banget nih desainnya. Berotot tapi kita bisa bilang seksi ya, karena bentuknya
pas gitu loh. Di sini bagian stop lampnya, sennya, sama lampu mundurnya semuanya ada di situ. Untuk bagian bawahnya juga sebenarnya bentuk-bentuk Ioniq-nya masih kental. Walaupun ini memang Kona EV dan bukan Ioniq series, tapi semua versi elektriknya Hyundai itu memang semuanya bentuknya titik-titik ya, kayak Ion gitu. Kita belum bisa pajang speknya lama-lama karena memang belum dirilis untuk yang versi Indonesianya. Tapi kalau di versi luarnya kurang lebih yang tadi saya bilang untuk gasolinnya 1.600. Kalau yang untuk kalau yang untuk elektrik, panjang charge-nya WLTP-nya itu kurang lebih 400 sampai 500 km totalnya. Tapi itu yang versi global. Kita nggak tahu nanti waktu lagi masuk ke versi Indonesia kayak apa. Karena biasanya ada penyusutan tergantung dari manufaktur baterai. Dan untuk info aja nih buat rekan-rekan mobilku, semua pabrik baterai Hyundai itu sebenarnya semuanya udah ada di Indonesia, gitu ya. Jadi mereka akan buat ini secara bisa jadi CKD, ya. Tapi kemungkinan besar pasti akan CBU dulu untuk pertama. Tapi kemungkinan besar dia untuk CKD baterai itu pasti ada, gitu. Yuk kita lanjut lagi ke satu mobil prototipe yang paling baru di sana, ada Ioniq 7. Yuk. Ya, ini yang bisa dibilang mengejutkan kalau dari Hyundai, karena memang tidak pernah ada cerita Ioniq 7 mau di showing gitu ya. Kita bilangnya show, karena memang dia belum keluar yang versi consumernya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Mobil ini sudah jadi prototipe di kurang lebih hampir 2-3 tahun belakangan, barengan sama 3 keluarganya. Yang pertama dulu kita prototipenya yang Ioniq 5, terus Ioniq 6 dulu namanya Prophecy. Nah ini Ioniq 7 konsep sebutannya. Jadi ini sebenarnya konsep untuk mobil SUV. Tapi kalau misalnya usut punya usut, basicnya sebenarnya sama aja kayak Kia EV9. Coba aja searching di Google, Kia EV9 sebenarnya agak mirip seperti ini. Cuman kalau Kia EV9 udah masuk ke consumer. Jadi bentuknya sudah berbeda. Nah, ini kita bisa bilang kenapa basicnya adalah prototype. Kita bisa lihat di sini yuk. Kalau untuk mobil consumer, ini nggak pernah akan kayak gini. Biasanya sih kalau masuk ke jalanan di Indonesia, DLL aja nggak akan ngizinin yang bentuknya ngebaplang begini nih, kosong. Harusnya semuanya ada, ya minimal ada ada spion gitu ya. Spion itu kan tidak boleh kamera sebetulnya. Jadi nggak boleh asal sebetulnya. Nah ini sen aja ada di sini, spionnya nggak ada. Terus ya ini bentuknya bener-bener Ioniq banget, bener-bener konsep banget, semua titik-titik ion ya, dengan lambang H-nya gede di situ, tapi nyambung sama body, nggak sistem emblem-embleman gitu. Futuristik sih, dan yang paling mengejutkan tuh sebenarnya dari sisi samping. Yuk lihat dari sini yuk. Ini bukaannya kanan kiri, jadi dia nggak pakai pilar tengahnya. Jadi ini emang bener-bener konsep banget dan biasanya nggak boleh di Indonesia. Tapi kita nggak tahu nanti kalau versi consumernya kayak apa ya. Semoga mungkin akan lebih ganteng, lebih sesuai dengan konsumen Indonesia gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi kalau nanti pas ini keluar bener Ioniq 7-nya gitu ya. Yuk kita bagian belakang yuk. Ya kita lanjut ke bagian belakang. Nah yang paling futuristik sebenarnya di sini. Ini bener-bener konsep full kaca gitu ya. Terus ya lain daripada yang lain. Jadi bener-bener ini dia mau mengkonsepkan kalau mobil ini bener-bener luas banget secara SUV. Apalagi kalau misalnya nanti mungkin ada kesempatan kita bisa masuk ya, mungkin bisa lihat untuk masalah kursinya gitu ya. Dari bagian depan ke belakang itu tuh lebar banget. Dan ini dirancang sebetulnya seperti autonomous dengan tidak ada setirnya di situ. Tapi dia nanti bentuknya kalau misalnya pada saat dinyalain, mobilnya tuh akan keluar setir sendiri. Jadi basicnya kayak mobil-mobil masa depan lah. Karena memang arahnya seperti itu, gitu ya. Kita nggak bisa ngomong banyak soal masalah speknya. Yang kita tahu sih memang WLTP-nya di atas 600-700 km, tapi itu bicara prototype. Kita nggak tahu pada saat itu nanti masuk ke consumer, apakah akan segitu, atau mungkin akan dikurangin lagi, atau mungkin ditambah lagi, kita nggak tahu ya. Tapi basicnya ini masih belum ada realisasinya untuk yang dijual seperti apa. Kalau dulu Ioniq 6 sebelum masuk, itu namanya Prophecy, itu udah sering banget masuk ke Hyundai Motor Studio, udah sering ditaruh di mana-mana gitu ya. Pada saat dia jadi Ioniq 6, kurang lebih sih speknya nggak jauh berubah. Dulu dia bilang janjinya 650 km, ya memang sama segitu. Ini memang secara janjinya 700 sampai 800 km. Untuk charging station dari WLTP dari 0 sampai 100 dengan charging type-nya masih pakai Type 2, ya DC-nya pakai CCS juga, CCS 2. Jadi udah universal dan standarnya standar Eropa gitu ya. FYI aja untuk semua mobil-mobil Hyundai untuk EV-nya itu semuanya menggunakan Type 2 dan DC-nya CCS 2 karena mengikuti standar Eropa
gitu ya. Beda kalau sama beberapa brand lain, ada yang pakai GBT, ada yang pakai apa. Tapi basicnya Hyundai selalu pakai yang standar Europe gitu. Oke, sahabat mobilku, sekarang kita lanjut ke mobil keempat ya. Hari ini ada juga launching kereta yang baru, bukan seperti yang facelift yang ada di sosial media, bukan, belum. Tapi ini namanya adalah kereta Alfa, gitu ya. Lihat Alfanya dari mana? Mereka merubah sebetulnya, nih kisi-kisi aja biar ngomongnya nggak susah ya. Intinya mereka ngerubah catnya, cat warna bodi mobilnya menjadi matte atau lebih kita bisa nyebutnya doff. Tapi dia hanya punya dua warna. Yang ini warna hitam, sama yang sana warna putih. Tapi bentuknya doff, gitu ya. Jadi dari tampilan luarnya, ini sama seperti kayak kereta Black Edition. Hanya bedanya dari finishing catnya. Ini jadinya matte. Kalau yang Black Edition kan semuanya black tapi glossy ya. Tapi ada yang keren loh di sebelah sini. Dia awalnya memang matte ya, tapi di sebelah sininya ini bentuknya metalik. Jadi ada apa ya, bisa kita bisa bilang kombinasi warna yang cukup sporty, dan mungkin banyak orang yang suka banget nge-wrapping mobil jadi matte ya. Nah sekarang udah aman lah. Ini bentuknya emang udah matte. Sampai ke bagian velg mereka juga udah pakai warna hitam. Dan yang kerennya adalah untuk yang seri Alfa ini, mereka sudah ganti bannya jadi Goodyear. Sebelumnya mereka pakai Kumho Solus. Jadi sekarang mereka udah pakai Goodyear yang Triple Max 2. Ini udah ganti sih ininya. Bannya. Sorry, Goodyear Assurance yang Triple Max 2. Jadi ini emang sudah lumayan berubah. Nah, sisi perubahannya sebetulnya juga nggak terlalu signifikan ya. Ini ada di bagian trim jok. Trim joknya dia nambah stitching warna merah. Ada list warna merah di sini ya. Dengan logo ada logo Alfanya di sini nih. Jadi kalau misalnya bisa lihat, nggak ada yang berubah jauh. Tapi ini ada logo Alfa, di sini ada warna merah, di sini merah, menimbulkan kesan sportinya dari si kereta Alfa ini sebagai pembeda gitu ya. Kalau sisanya ya semuanya sama. Spek mobil ini masih 1500 cc. Dia juga tidak pakai turbo, NA segala macam. Drive mode-nya masih sama, 4 drive mode, 2 traction mode. Jadi masih ya cukup sama dan hanya kosmetik sih sebetulnya. Yuk kita lihat yang warna putih yuk. Mungkin akan terlihat lebih kontras kalau untuk pakai yang warna putih. Dari warna putih berubah ke hitam. Jadi emang ini bermain dengan yang namanya kombinasi warna gitu ya. Dan ya merubah dari sisi bannya juga sebetulnya. Lebih terlihat bundar donat ya. Tapi ya sisi dalam juga sama, nggak ada yang beda. Hanya bagian warna-warnanya aja. Kalau di bagian belakang yuk coba lihat sedikit. Bagian belakangnya juga nggak ada yang beda, lampunya tidak ada yang dirubah. Jadi ini betul-betul 100% merubah yang namanya kosmetik. Tapi saya bilang ini keren sih. Kenapa? Karena memang warna doff ini kan kadang-kadang suka jadi salah satu pilihan ya buat orang-orang yang suka mobil sporty, tapi dalam bentuk yang compact atau SUV yang lebih sporty. Kalau banyak orang punya Pajero, banyak orang punya Fortuner, semuanya dibikin warnanya matte gitu ya, atau doff, ini udah dibikin duluan. Jadi rasa-rasanya nggak perlu modif-modif lagi atau di-wrapping lagi stikernya. Kalau masalah bagasi, ya tetap memang tidak ada perubahan. Dari dulu memang kereta tidak ada power tailgate-nya gitu ya. Ini langsung, ini juga ya so-so lah ya. Jadi benar-benar tidak ada berubah. Speakernya pun juga masih pakai yang Bose gitu ya. 8 speaker Bose. Nggak ada masalah sama sekali. Ya, kurang lebih itu dari kereta Alfa yang meluncur di IMS 2024 kali ini oleh Hyundai. Yuk, kita balik lagi ke bagian sana yuk. Oke, jadi sekarang kita udah lihat ya semuanya tadi. Di sini ada banyak banget nih yang baru nih. Tadi di depan sana ada Ioniq 7, di sana ada Kona EV, ada Ioniq 5 Batik, dan ada kereta facelift ya. Jadi buat rekan-rekan yang mau lihat keseruannya IMS, selain di Hyundai juga masih banyak lagi di booth yang lain. Tapi hari ini saya ngelaporinnya yang ada di Hyundai dulu ya. Nanti kita pindah lagi ke video berikutnya. Oke, thank you. Wassalam. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Dadah, sobat mobilku.